Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan materi transformasi. Di sini kita akan membahas khususnya di transformasi bagian yang namanya rotasi. Rotasi dikenal juga dengan bahasa perputaran. Bersama saya Janaina SPD, mari kita bersama-sama belajar. Apakah kalian tahu jam dinding? Pasti kalian tahu. Tahu juga kah bagaimana pergerakan jam dinding? Terutama jarum jam dindingnya bergerak seperti apa? Kalian juga tahu mengenai kincir angin? Tahu juga bagaimana pergerakan kincir angin kan? Perhatikan gambar. Pernahkah kalian pergi ke pasar malam? Permainan apa saja yang dapat kalian lihat di pasar malam? Pasti salah satunya yang kalian lihat tentunya adalah biang lala. Bagaimana pergerakan biang lala? Berputar ke arah manakah biang lala tersebut? Dari ketiga hal tersebut, apa yang kita peroleh? Itu yang disebut rotasi. Jadi apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah putarnya dibagi menjadi dua, arah positif yang berlawanan dengan arah jarum jam, arah negatif yang searah dengan jarum jam. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini ada pesawat mainan yang berada pada titik P 30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam ke titik Q. Setelah itu tiba di titik Q, pesawat tersebut melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R yang ditunjukkan pada gambar koordinat kartesius ya. Nah, itu P ke Q dilanjutkan dengan dari Q ke R ya. Bagaimana kita bisa melihat titik Q dan R? P tadi adalah titik 30,10, Q itu adalah bisa kita lihat di situ, titik Q adalah negatif 10,30. Lanjutkan lagi dari Q ke R sebesar 90 derajat dari titik Q itu menghasilkan R yaitu negatif 30, negatif 10 ya. Dapat ditulis sebagai berikut. Dituliskan dengan simbol penulisan rotasi ya. P tadi 3,10 dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan rotasi 90 derajat menjadi Q negatif 10,30, dari Q ke R menjadi negatif 30, negatif 10 ya. Selanjutnya kita akan merotasikan titik P sebesar negatif 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam akan menuju titik S. Berapakah titik S tersebut? Nah, kalau dilihat dari gambar, S-nya adalah S-nya adalah 10, negatif 30. Jadi P 3,10 dirotasikan negatif 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam menjadi S 10, negatif 30. Nah, itulah tadi rotasi. Kita lihat kalau P ke R itu merupakan bisa dikatakan 180 derajat.
Dari ketiga rotasi tersebut kita bisa melihat atau mendapatkan sifat-sifat rotasi. Yang pertama adalah rotasi 180 derajat. Kalau tadi kita lihat itu langsung dari P ke R itu adalah bentuk rotasi 180 derajat ya. Karena 90 ditambah 90 180 ya. Nah, ini yang tadinya A menjadi A absen, yang X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Kalau 90 derajat berlawanan jarum jam itu menjadi negatif X, negatif Y, X. Kalau yang searah jarum jam atau negatif 90 menjadi Y, negatif X. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Yang pertama adalah rotasi 180 derajat. Di sini ada titik P yang akan dirotasikan 180 derajat. Di mana titik P adalah titik 2,1 ya. Kita akan merotasikannya 180 derajat. Ini rotasi terhadap titik asal, jadi pusat rotasinya 0,0 ya. Kita perlu perhatikan di sini seandainya P itu adalah X, Y, dia akan menghasilkan P absen yang seperti apa? Kalau kita lihat tadi akan menghasilkan negatif X, negatif Y, sehingga P-nya yang tadinya 2,1 kita akan memperoleh titik P absen dengan nilai negatif 2, negatif 1, atau P absennya negatif 2, negatif 1. Jadi koordinat titik P absen negatif 2, negatif 1 nya. Kita akan memasuki contoh kedua, yaitu rotasi 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Di sini nanti ada titik A yang akan kita rotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah ya, kalau positif ya berlawanan arah dengan jarum jam ya. Jadi kalau dia positif dituliskan 90 derajat gitu, dia merupakan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang tadinya A 2,4 akan menjadi, di sini perlu kita perhatikan adalah yang tadinya X, Y akan menjadi, yang 2,4 akan menjadi negatif 4,2 ya. Untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan tayangan berikut ini ya. Dia menjadi negatif 4,2, yang tadinya 2,4 menjadi negatif 4,2. Selanjutnya adalah rotasi yang searah jarum jam. Nanti di sini ada titik B yang akan kita rotasikan sebesar negatif 90 derajat atau 90 derajat searah jarum jam. Jadi di mana titik B adalah titik negatif 1,3 yang akan kita rotasikan searah jarum jam. Nah, yang perlu kita ingat nanti yang tadinya X, Y akan menjadi apa? Nah, ada tadi di awal sudah kita bahas ya di sifat-sifat, sehingga diperolehlah nanti titik B absen ya. Yang tadinya negatif 1,3 akan menjadi titik B absen, yaitu titik B absennya adalah negatif 3, negatif 1 ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada contohnya. Di sini kita ambil segitiga ya, berarti ada 3 titik koordinat. Jadi kita ada segitiga KLM dengan titik sudut 2,3 dikanya, L-nya 6,3, M-nya 5,5. Kita akan rotasikan sebesar 180 derajat. Yang pertama kita akan ini perhatikan adalah yang tadinya X, Y menjadi negatif X, negatif Y.
K 2,3 menjadi K absen negatif 2, negatif 3. L yang 6,3 menjadi L absen negatif 6, negatif 3. Yang M tadi 5,5 menjadi M absennya negatif 5, negatif 5. Jadi di sini yang tadinya X, Y menjadi negatif X, negatif Y ya. Sehingga bisa kita peroleh ya, titik K absen negatif 2, negatif 3, L absen negatif 6, negatif 3, dan M absen negatif 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you for watching.